Halo bos, kembali lagi bersama saya di channel pendidikan. Rajin menabung, memancing, dan bercocok tanam. Kali ini Aing akan mereview Bool Sapi ya guys ya. Di film Komando 2 ini, saya akan menceritakan sebuah drama yang sangat fantastis. Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah dia jagoan kita, si Pecot dari India. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang pria gagah perkasa bernama Kapten Karnavir Singh Dogra. Ia bersama rekannya mendatangi sebuah markas di Taiwan untuk menyelidiki black money yang telah menyengsarakan masyarakat miskin di India. Di gedung tersebut, Karan mendapat informasi dari pria itu bahwa mereka beroperasi dari luar negeri. Uang tersebut dipindahkan dari luar yang bersumber dari Malaysia. Setelah cukup mendapat informasi dari pria tersebut, Karan pun berskenario dengan meminta para rekannya agar menembak dirinya. Dan kemudian ia pun langsung menembak pria tersebut. Hal itu ia lakukan agar Karan bisa membunuh pria itu, namun lolos dari jeratan hukum. 2 bulan kemudian setelah Karan keluar dari rumah sakit, ia melanjutkan misi berikutnya, yaitu pergi ke Malaysia. Ia ditugaskan untuk mencari seorang mantan pasukan khusus yang ternyata pria tersebut telah merubah wajahnya sehingga sulit untuk dikenali. Dan pria itu merupakan pimpinan Black Money. सर पर कहानी में ट्विस्ट क्या है? आपने दिल्ली के सारे पावर ब्रोकर्स के फोन टैप करने होंगे. Lalu pemerintah India yang dipimpin oleh Len Chowdhury membentuk sebuah tim untuk menyelidiki leader operasional Black Money. Dengan mereka yaitu Zafar Hussain, seorang hacker, Bhavan Reddy, seorang inspektur, dan Bakhtiar Khan dari anggota ACV, lalu Pandey, seorang perwira. Sementara Karan mencoba menyusup di antara mereka dengan menggantikan posisi Pandey setelah ia melakukan ancaman terhadap Pandey. Hal ini ia lakukan agar ia juga bisa bergabung di tim tersebut. Namun ketika mereka bertemu di bandara, Bahtawar yang memimpin tim tersebut mendapat kabar dari pimpinannya bahwa posisi Pandey yang digantikan oleh Kapten Karan pun tidak mencurigai bahwa dalam misi ada misi. Setibanya mereka di bandara Malaysia, mereka pun disambut oleh kedutaan besar India. Lalu setelah itu mereka langsung pergi dari sana dan bertemu dengan suaminya Maria yang saat itu menggunakan kursi rodanya. Hey guys, जब तुम लोग सच जानोगे ना, तो तुम खुद पे उतना ही. Lalu tiba-tiba muncullah wanita cantik dan seksi yang tak lain adalah Maria, yang saat itu sempat membuat Karan terkesima melihat indahnya gitar Spanyol tersebut. Singkat cerita, dengan penuh rasa emosi dan depresi, suami Maria menjelaskan pada mereka bahwa dirinya hanyalah korban dari politisi kotor dan meminta pada Karan juga timnya untuk menangkap para koruptor, politikus dan pencuri yang berada di India. Di malam harinya Maria yang mendatangi Karan di kamarnya. Lalu Maria menceritakan kepada Karan bahwa dirinya dan suaminya merupakan korban yang berkaitan dengan black money. Ia juga menceritakan mengenai kehidupannya dengan suaminya yang sebagai banker sukses India. Ketika suatu hari mereka bertemu dengan klien pembisnis India dan termasuk pimpinan politik yang berkumpul untuk mencuci uang gelap mereka di perusahaan milik suaminya Maria. Namun entah mengapa suami Maria malah menolak dan mendadak pergi meninggalkan pertemuan tersebut begitu saja. Lalu di pagi harinya dimulai dari ayahnya yang diculik dan dibunuh. Hingga suatu hari terjadilah ledakan di dalam mobil, di mana suaminya yang mengalami kelumpuhan dan anak semata wayangnya harus meninggal dunia. Sehingga meninggalkan trauma yang mendalam buat dirinya juga suaminya. Setelah Maria menceritakan mengenai dirinya dan suaminya kepada Karan, Maria pun meminta tolong kepada Karan agar mau membantunya untuk memecahkan persoalan black money tersebut dan bekerja sama untuk menangkap yang telah membunuh anaknya itu.
karena Maria lebih percaya kepada Karan untuk membongkar kasus tersebut. Keesokan harinya, Karan bersama dengan timnya yang dipimpin oleh Bahtawar dan juga Maria serta suaminya bersiap-siap untuk menuju Thailand melalui jalur laut. Namun ketika dalam perjalanan, mereka sempat diserang oleh sekelompok orang yang bersenjata. Namun berkat kerjasama yang baik, akhirnya mereka berhasil melumpuhkan para bandit-bandit tersebut. Setelah itu sempat terjadi perdebatan antara Karan dengan Bahtawar, di mana saat itu Karan yang meminta pada timnya untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju Thailand untuk menghadapi para penjaga keamanan Bangkok bersama-sama. Namun lain lagi dengan Bahtawar, ia malah berkeinginan tetap di Malaysia dengan mengikuti rencana awal dari misi tersebut. Namun pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke Thailand. Setibanya mereka di Thailand, di mana Karan langsung mengambil alih dengan membawa Maria juga suaminya dan Bhavana lalu meninggalkan Bahtawar dan Jafar di dermaga tersebut. Ketika di tengah perjalanan, Karan sempat meninggalkan Bhavana di pinggir jalan karena tak sepaham dengannya. Ketika mereka sampai di suatu tempat, tiba-tiba Karan terkejut dengan datangnya sekumpulan orang bersenjata yang ternyata adalah anak buahnya Maria. Dan Karan baru menyadari hal itu, bahwa selama ini otak dalangnya Black Money adalah Maria sendiri. Dan pria yang berpura-pura lumpuh selama ini berkedok sebagai suami Maria adalah anak buahnya bernama Vicky yang telah merubah wajahnya tersebut. Lalu Karan dengan cepat menyandra Vicky agar Maria bersedia menyerahkan diri. Dengan seketika Maria langsung menembak Vicky dan Jafar yang ketika itu hendak menyelamatkan Bhavna di tempat tersebut. Lalu Maria dengan pasukannya pun pergi meninggalkan tempat itu. Pada akhirnya Karan dan Bhavna berusaha untuk mengejar Maria dengan motornya Jafar. Namun Karan dan Bhavna sempat menjadi buronan polisi Thailand atas kematiannya Vicky dan Jafar. Ketika saat Karan dan Bhavna bertemu dengan Maria di sebuah tempat, mereka pun sempat diserang oleh sekelompok petarung handal yang mungkin saja anak buahnya Maria. Setelah berhasil mengalahkan para jagoannya Maria, lalu Karan meminta file yang menyangkut dengan Black Money tersebut kepada Maria. Namun Maria tak mau memberikannya. Hingga tiba-tiba muncul Bahtawar yang tiba-tiba berpihak pada Maria, lalu membawa mereka meninggalkan tempat tersebut. Dan tak lama kemudian polisi Thailand pun datang untuk menangkap Karan dan Bhavna. Ketika Karan dan Bhavna di dalam ruang tahanan setelah terjadinya tawar-menawar antara Karan dengan pemimpinnya. Akhirnya Karan dan Bhavna dibebaskan dengan syarat mereka tak mengetahui rencana antara Karan dengan sang pemimpin Lena Kauduri. Lalu mereka pun mencari petunjuk selanjutnya mengenai Maria. Mereka menemukan sebuah bukti berupa sebuah video di mana saat itu Vicky memberikan sebuah kitab suci kepada seorang wanita bernama Erika. Dan setelah itu mereka pun pergi ke rumahnya Erika untuk melakukan penyelidikan di rumah tersebut. Namun betapa terkejutnya mereka, ternyata mereka menemukan Erika yang telah tewas terbaring di lantai. Kemudian mereka mencoba mencari bukti lainnya di rumah tersebut. Dan mereka menemukan sebuah bukti lagi, yaitu sebuah handphone yang di dalamnya terdapat sebuah video. Di mana saat itu Erika memberikan sebuah kitab suci kepada seorang pria bernama Jimmy Hare. Keesokan harinya Karan dan Bhavna mengikuti pergerakan Jimmy kemanapun ia pergi. Ternyata mereka menemukan sebuah informasi bahwa Jimmy melakukan pencucian uang tersebut di tempat umum. Ketika saat itu Jimmy yang sedang di dalam sebuah kafe. Sementara Karan yang pergi ke rumahnya Jimmy untuk mencari sejumlah informasi. Sedangkan Bhavna berusaha untuk mengulur waktu sekaligus memantau Jimmy di kafe tersebut. Ternyata Karan berhasil menemukan sebuah ruang khusus, yaitu tempat tersimpannya mesin perangkat lunak milik Jimmy. Ketika Jimmy yang tiba di rumahnya, dengan seketika Karan membuat Jimmy hingga pingsan. Dan Bhavna meminta maaf kepada Karan yang ternyata tidak bisa menghentikan Jimmy.
Setelah Jimmy siuman, Karan lalu memberikan kembali file tersebut pada Jimmy yang digunakan untuk meretasi identitas termasuk kata sandi para nasabah bank. Sehingga Jimmy dengan mudah memindahkan uang mereka ke rekening miliknya. Dan tiba-tiba Jimmy menerima telepon dari Maria untuk menemuinya di suatu tempat. Lalu Karan meminta Jimmy agar mengangkat telepon tersebut. Tiba di suatu tempat di mana Jimmy yang memberikan file tersebut kepada Maria. Seketika Karan dan Bapna berusaha untuk menangkapnya. Namun Maria berhasil lolos setelah Maria membunuh Jimmy terlebih dahulu. Di malam harinya Maria merencanakan untuk melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan akun milik warga Tripoli. Menurutnya Tripoli adalah sebuah negara bebas yang nantinya tidak akan ada yang mencurigai pencucian uang tersebut. Karan yang sudah bisa menebak rencananya Maria. Di keesokan harinya, Karan bersama Bapna mencoba memantau dari depan Bank Bangkok untuk menemukan sebuah koper yang dibawa oleh orang yang mengenakan setelan jas warna hitam. Meskipun Maria berbuat demikian, namun berkat bantuan topeng Doraemon, Karan tetap saja bisa menemukan koper yang berisikan perangkat lunak tersebut. Lalu ia pun langsung mengejarnya dengan kecepatan supersoniknya. Ternyata pria tersebut masuk ke dalam sebuah gedung di mana Karan harus melumpuhkan satu persatu para penjaga tersebut. Ketika itu Maria yang sedang mengakses lewat perangkat kerasnya untuk melakukan proses pencucian uang tersebut. Namun Karan mencoba untuk menghentikannya sehingga harus bertarung melawan bah tawar dan tangan kanannya Maria. Namun Karan berhasil memenangkan pertarungan tersebut dengan melumpuhkan mereka satu persatu. Ketika itu Maria yang merasa heran ketika Karan meminta agar menyelesaikan proses pencucian uang tersebut hingga selesai. Setelah itu Karan baru menjelaskan kepada Maria bahwa sebenarnya Maria telah mentransfer sejumlah uang tersebut untuk kepentingan sosial masyarakat miskin yang ada di India. Bukan ke rekening miliknya, karena ketika itu Karan sudah mengganti perangkat lunak tersebut dengan yang lainnya. Lalu bah tawar bangkit dan bergabung dengan Karan yang ternyata bah tawar telah bekerja sama dengan Karan sebelumnya. Dan di akhir film Maria yang meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum Maria pergi jauh, Bapna menembaknya hingga tewas di tempat. Modar sia kunyuk. Lebok dah. Trot. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Semiskin apapun kita tidak boleh serakah apalagi harus menyusahkan semua warga. Hiduplah dengan sebaik-baiknya hidup. Tidak boleh merusak kebahagiaan orang lain apalagi menyusahkan orang lain. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari film ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching this video. I love you everybody. Bye-bye. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. I love you everybody. Bye-bye. Sekali lagi, bye-bye.